Padahal hidup itu tidak berat, hidup itu mudah dijalankan. Karena berapapun yang kita dapat, jika kita menggunakannya bijaksana untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita, kita pun semuanya hidup sejahtera dan hidup dengan nyaman. Yang menyulitkan hidup kita, diri kita sendiri. Karena sebetulnya menjalani hidup itu mudah, tidak akan sulit jika kita menjalani hidup sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan nggak usah jauh-jauh lah, gue pun juga sama. Gue pun pasti akan menunjukkan diri gue dalam suatu lingkungan. Dan kadang mempersulit diri gue sendiri, karena memaksakan segala sesuatu yang mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang gue dapat, tidak sesuai dengan pendapatan diri gue. Ya. Tapi jika menjalani sesuatu dalam kehidupan ini, sesuai dengan apa yang gue punya, sesuai dengan kemampuan gue sendiri, gue pun dapat menjalani hidup ini dengan nyaman dan dengan bahagia. Karena tidak terkontrol dengan keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat sebetulnya untuk diri gue sendiri. Ya contoh saja dalam segi fashion, penampilan, kita pun terbebani dengan merek, kita terbebani dengan nama yang branded, sehingga kita membeli sesuatu pun sesuai dengan brand yang dipandang luks di masyarakat, dipandang mewah di lingkungan tempat kita bermain, di lingkungan tempat kita berada. Apapun juga, bahkan untuk sekedar kongkow saja, untuk sekedar nongkrong aja, kita mau ngopi, nongkrong, ngobrol sama teman-teman, kita pun pasti akan memilih tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang bagus. Dan itu kan banyak menghabiskan uang, dan terkadang bisa kita lakukan seminggu 2 kali, seminggu sekali kita melakukan pertemuan-pertemuan sekedar ngopi atau makan tempat-tempat yang menghabiskan uang yang lumayan banyak. Sebetulnya kan kalau hidup itu kita jalani dengan simple ya, dengan sesuai dengan apa yang kita punya. Dimanapun kita bisa untuk ngobrol dengan teman-teman kita, dimanapun kita bisa untuk bertemu dengan teman-teman kita tanpa kita harus datang ke suatu tempat yang mewah, yang memerlukan biaya yang mungkin lebih mahal. Tapi itulah manusia. Terkadang ingin menunjukkan jati dirinya, terkadang ingin menunjukkan diri dia, sehingga melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Sebetulnya bukan berarti tidak boleh atau bukan berarti tidak baik. Itu adalah hal yang baik jika dilakukan memang sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi orang-orang yang akhirnya mendapatkan kesulitan hidupnya dikarenakan memaksa di luar kondisi dia, memaksa di luar kemampuan dia. Itu yang tidak baik dan tidak bijaksana menjalankan kehidupannya, sehingga akhirnya merasa hidup itu berat. Padahal hidup itu tidak berat, hidup itu mudah dijalankan. Karena berapapun yang kita dapat, jika kita menggunakannya bijaksana untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita, kita pun semuanya hidup sejahtera dan hidup dengan nyaman. Tapi karena kita selalu melihat lingkungan kita, selalu melihat di luar diri kita, orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga apapun yang kita lakukan harus dengan standar mereka, harus dengan standar orang-orang yang ada di lingkungan kita. Itulah kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk yang dialami oleh orang-orang yang akhirnya mempersulit hidupnya sendiri. Kadang banyak teman-teman cerita curhat ya sama gua ya. Dan padahal mereka sebetulnya hidupnya sejahtera. Tapi kenapa mereka merasa kesulitan dalam menjalani hidup? Karena itu tadi, mereka selalu terpaku dengan brand. Mereka selalu terpaku dengan tempat yang ingin dia kunjungi. Sehingga apapun yang mereka beli sesuai dengan
brand yang mahal yang dapat memenuhi standar di mata teman-temannya. Dan itu biasanya akhirnya memaksakan diri. Dan kadang membeli hal tersebut secara kredit yang akhirnya setiap bulan sibuk memikirkan angsuran-angsuran barang-barang yang dia beli. Nah, itu bukan 1-2 orang, banyak sekali yang seperti itu. Setiap bulan gajian hanya memikirkan angsuran-angsuran barang-barang yang mereka beli sebelumnya. Itu baru sekedar fashion ya, pakaian, jam tangan, aksesoris lainnya. Belum di luar diri mereka sendiri, contoh kendaraan, belum lagi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Dan kadang mereka membeli barang-barang untuk kebutuhan rumah tangganya pun sesuai dengan matanya, sesuai dengan nafsu mata mereka, yang akhirnya sebetulnya barang-barang yang mereka beli, makanan-makanan setiap bulan yang mereka beli, itu tidak habis mereka makan dalam waktu sebulan, bahkan bisa tersisa. Tapi dikarenakan gengsinya mereka, nafsu matanya mereka untuk membeli barang-barang tersebut, kebutuhan-kebutuhan setiap bulannya, mereka tidak mengontrol, dan sebanyak mungkin apa yang mereka inginkan mereka beli. Dan bahkan mereka membeli kebutuhan makan saja dalam waktu untuk kebutuhan per bulan dirinya dengan keluarganya, memakai kartu kredit. Sehingga pada saat mereka mendapatkan penghasilan setiap bulannya, mereka disibukkan dengan membagi-bagikan pembayaran-pembayaran angsuran apa-apa saja yang mereka sudah beli, mereka sudah ambil. Jangan biasakan hidup seperti itu, karena hidup sebetulnya mudah dijalani jika kita menjalani hidup ini dengan bijaksana, sesuai dengan apa yang kita dapat, sesuai dengan apa yang kita punya. Belilah segala sesuatu yang memang kita butuhkan, yang memang kita ingin pakai. Dan janganlah membeli sesuatu yang memang kita tidak butuhkan. Atau jangan membeli sesuatu yang barang tersebut sebetulnya masih kita punya. Tapi dikarenakan keluaran baru, kita tidak ingin ketinggalan zaman, dan kita tidak ingin ketinggalan zaman di lingkungan teman-teman kita, akhirnya kita membeli dan kita mengorbankan uang yang harusnya kita saving untuk kebutuhan yang penting lainnya, kita gunakan untuk membeli barang yang sebetulnya tidak bermanfaat untuk diri kita. Ya, contoh saja misalkan handphone. Padahal kita masih punya handphone yang baik, yang bagus. Tapi karena adanya keluaran-keluaran baru dari barang tersebut, akhirnya kita membelinya. Dan bahkan kita rela untuk membelinya secara kredit, dicicil setiap bulan sampai 12 bulan, sampai 6 bulan atau 12 bulan. Yang akhirnya setiap bulan menambah lagi pembayaran angsuran-angsuran dari apa yang kita beli. Jika mengangsur suatu kebutuhan yang memang penting, itu sangat bijaksana, misalkan untuk pengobatan atau untuk pendidikan, itu adalah hal yang bijaksana. Mungkin kita tidak mampu untuk membayar 100% biaya pendidikan, biaya pengobatan. Kita bijaksana untuk membayar secara kredit atau mengangsur untuk melunasi biaya pendidikan atau biaya pengobatan tersebut. Dikarenakan itu ada hal yang positif dan hal yang penting untuk kita lakukan, dikarenakan pendidikan untuk kesejahteraan generasi kita nanti, anak-anak kita nanti, supaya menjadi anak-anak yang pintar, anak yang cerdas. Dikarenakan paling utama adalah pendidikan. Kita lebih utamakan itu. Dalam hidup itu kita utamakan adalah makan sebagai kebutuhan pokok kita, tempat tinggal, dan pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan biasakan hal-hal yang mewah-mewah untuk anak-anak kita. Secukupnya saja, sebermanfaatnya saja untuk mereka. Tapi yang lebih utama adalah pendidikan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti menjadi sumber daya manusia yang baik untuk bangsa dan negaranya.
Jadi kalau menurut gua, berapapun yang kita dapat, apapun profesi kita di dunia ini, jika kita dapat menjalaninya dengan bijaksana, kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Yang penting kita jangan melakukan over dalam kebiasaan-kebiasaan di kehidupan kita. Dan jika kita memang kurang dalam hal pokok untuk kebutuhan kita gunakan cara lain yang lebih positif di luar pekerjaan kita, yang pada intinya mungkin kita bisa membuka usaha kecil-kecilan atau mengupgrade keahlian kita sehingga kita dapat bekerja freelance tempat lain mungkin, sehingga ada input yang menambah penghasilan kita setiap bulannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup kita dapat kita penuhi dengan baik. Jangan hidup dipenuhi dengan gengsi, dan jangan kita disetir oleh gaya hidup kita, tapi kitalah yang mengontrol gaya hidup kita. Jika kita bisa mengontrol gaya hidup kita dengan baik, jika kita bisa mengontrol gengsi kita dengan baik, kita pun pasti dapat menjalani hidup kita dengan baik dan benar, sehingga kita terhindar dari kesulitan apapun dalam menjalani hidup ini. Yang penting intinya satu itu, jika kita hidup menjalani hidup kita dengan baik, dan kita pun mungkin terhindar dari hutang-hutang yang negatif, kita pasti akan mudah menjalani hidup kita. Ya teman-teman tahulah, kadang bukan sekedar pinjaman untuk membeli suatu barang ya, bahkan di masyarakat kita pada saat ini sampai nekat loh mengadu nasibnya dengan harapan-harapan mendapatkan uang yang banyak dengan cara judi online, dengan cara seperti itu. Dan mereka nekat melakukan itu, dan kadang mereka juga sebetulnya bukan malah untung, kadang mereka pun rugi melakukan hal tersebut, tapi mereka selalu mengulang lagi dan mengulang lagi, dikarenakan mereka berharap suatu saat dapat uang yang tiba-tiba dari aplikasi judi tersebut, dan uang itu untuk kebutuhan mereka. Nah itu kan menurut gua tidak bijaksana ya, tidak bijaksana dikarenakan mungkin saja sekali dua kali bisa mereka dapat dari judi tersebut, aplikasi tersebut. Tetapi yang gue lihat dan gue amati, kebanyakan mereka selalu kalah dan rugi, dan mereka tidak kapok dengan hal tersebut. Besoknya mereka pun deposit lagi untuk melakukan judi online tersebut. Besoknya lagi mereka deposit lagi, dan bahkan suka rela meminjam sama temannya. Bahkan sempat juga ada yang minjem sama gue juga, tapi gue nggak mau ya, karena untuk judi mereka, teman gue. Lah itulah, karena mereka selalu mementingkan gaya hidup, mereka selalu mementingkan suatu gengsi dalam hidupnya, dan menjalani segala sesuatu tidak dengan kemampuannya, karena melihat sesuatu dari standar di lingkungannya, melihat sesuatu dari apa yang teman-temannya peroleh. Kalau kita selalu melihat seperti itu, melihat teman kita, tetangga kita punya sesuatu yang mewah, terus kita menginginkannya, padahal kita belum mampu untuk mendapatkan barang tersebut. Sampai kapanpun kita tidak dapat hidup dengan sejahtera, karena kita akan selalu merasa kekurangan, karena kita selalu melihat sesuatu dari orang lain yang lebih dari kita. Tapi jika kita bijaksana menggunakan uang yang kita punya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, kebutuhan inti kita pun pasti dapat hidup dengan tenang. Kita pun pasti akan merasakan bahwa kita sudah sejahtera, tanpa harus terbebani dengan kemewahan-kemewahan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Royal.